warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik Ibu, Baik, alhamdulillah. Bu. Baik, Bu. Wah, baik semua ya, alhamdulillah. Nah, baiklah di sini coba Salman Al-Farizi pimpin doa sebelum kita baca ya. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, Ibu. Makasih Saudara Salman. Nah, selanjutnya di sini siapa yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Yang pertama yaitu Dea Fitria Sanjela, Hadir Bu. Cahaya Dikna Anugrah, Hadir, Bu. Salman Al-Farizi, Hadir, Bu. Merista Ardika Utami, Hadir, Bu. Dian Amalia. Hadir, Bu. Wah, hadir semua ya. Bagus anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Sebelum belajar, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar ya. Apakah semuanya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, di sini setelah Ibu share screen ini, kita akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 2, keberagaman budaya bangsaku, di pembelajaran 1. Next, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama yaitu setelah menyimak teks narasi, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya pada Masjid Agung Palembang secara lengkap. Yang kedua yaitu setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya yang mempengaruhi Masjid Agung Palembang dengan benar. Nah, di sini Ibu mau tanya, apa itu keberagaman budaya? Coba, ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Apa ya, Merista? Keberagaman budaya itu berarti budayanya tidak satu, Bu, tapi banyak, Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Dea Bu, Ya, Dea, silakan. itu budayanya bermacam-macam Bu. Ya, benar sekali. Nah, next, selanjutnya, keragaman budaya itu di sini yaitu dimaknai sebagai proses atau cara atau pembuatan menjadikan banyak macam keragamannya tentang kebudayaan yang sudah berkembang. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan bermasyarakat memiliki corak kehidupan yang beragam dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda. Benar sekali ya yang diomongin oleh Merista dan Dea tadi, bahwa keanekaragaman budaya itu latar belakangnya tuh sangat berbeda, ada kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih tentang keanekaragaman budaya. Nah, kan kita tinggalnya di Kota Palembang. Nah, kalian tahu tidak ciri-ciri khas atau budayanya Palembang itu apa saja? Saya Bu, Saya, Bu. Ya, Dea, apa? Coba Dea. ciri khas Palembang itu makanannya Bu. Ada Ya, makanan yang makanan. biasa kita makan itu empek-empek Bu. Benar sekali. Ada yang lain selain makanan? Ada, Bu, tempat wisata atau bersejarah gitu, Bu. Ya, contohnya seperti apa, Cahaya? Ampera, BKB gitu, Bu. Ya, benar sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Tempat ibadah, Bu. Ya, tempat ibadah seperti apa coba Merista? Itu, Bu, Masjid Agung yang dekat Ampera itu, Bu. Ya, benar sekali. Masjid Agung juga termasuk keanekaragaman budaya. Nah, di sini siapa yang pernah mengunjungi Masjid Agung? Saya, Ibu. Ya, Ibu. Saya Bu. Wah, rata-rata sudah pernah mengunjungi Masjid Agung ya. Itu ada tentang next. Nah, di sini Ibu mau tanya, kalian tahu tidak apa itu masjid?
Tahu Ibu. Tahu, Bu. Coba apa itu Cahaya? Masjid itu tempat ibadahnya umat muslim, Bu. Ya, benar sekali ya. Itu adalah tempat ibadahnya umat muslim atau tempat sholat atau rumah ibadah. Nah, masjid di sini artinya tempat sujud atau sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musola, langgar, atau surau. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Nah, di sini Ibu ada cerita narasi tentang keanekaragaman budaya, yaitu tentang sejarah Masjid Agung. Coba kita lihat teksnya ya. Nah, di sini ada kisah sejarah berdirinya Masjid Agung Palembang. Siapa yang ingin membacakannya? Tunjuk tangan, coba. Saya, Bu. Ya, Dea, silahkan membacakannya. Kisah sejarah berdirinya Masjid Agung Palembang. Masjid Agung yang terletak di kota Palembang ini merupakan bagian dari peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Cikal bakal dan motivasi pembangunan Masjid Agung Palembang bermula saat masjid yang didirikan Ki Gede Ing Suroh Sultan Palembang terbakar. Kabarnya masjid ini dihancurkan oleh Mayor van der Lijn saat Perang Palembang melawan Belanda pada tahun 1659. Pada saat itu, lokasi dari masjid ini berada di Keraton Kuto Gawang dan kalau sekarang berada di Kompleks PT Pusri. Sudah, Bu? Terima kasih Saudara Dea sudah membacakan teks tersebut. Nah, ada lagi siapa yang mau membacakannya? Ayo. Saya, Bu. Ya, coba Cahaya, silakan baca. Dari mana, Bu? Dari yang peletakan ya, sampai ke selesai. Baik, Bu. Peletakan batu pertama pada pembangunan Masjid Agung pada 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah atau 1738 Masehi. Sedangkan peresmian pemakaiannya pada hari Senin tanggal 1 Jumadil Awal 1161 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1748 Masehi. Masjid Agung didirikan di samping Keraton Tengkuruk yang dikenal juga sebagai Kuto Keci atau sekarang Gedung Museum Sultan Mahmud Badarudin II, serta bergaya arsitektur Eropa. Pada awalnya, mulanya masjid ini berbentuk bujur sangkar, namun kemudian diketahui pula bahwa bentuk bangunan masjid ini persegi panjang. Hal ini dapat diketahui dari sketsa lukisan pada tahun 1821. Sultan Mahmud Badarudin I menentukan sendiri arsitektur bangunannya. Rancangannya adalah berundak dengan 5 di puncaknya atau mustaka. Mustaka adalah kepala dari atap undak Masjid Agung. Ia juga memiliki jurai kelompok simbar. Simbar itu seperti tanduk kepala kambing sebanyak 13 buah di tiap sisinya. Sudah, Bu. Terima kasih Cahaya. Wah, membacanya sangat lancar ya. Nah, selanjutnya siapa yang mau membacakannya? Saya Bu. Ya, Merista silahkan. Sampai bawah ya Bu. Ya, Bentuk atapnya memiliki kesamaan dengan masjid di Huanan, Cina. Arsitektur Cina pada masjid ini terasa kental pada bentuk mustaka yang terjurai, juga melengkung ke atas pada 4 ujungnya. Hal ini disebabkan karena orang-orang Cina ikut andil dalam pembuatan Masjid Agung. Sedangkan mimbar Masjid Agung mirip sekali dengan mimbar Rasulullah di Masjid Madinah. Ini menunjukkan pengaruh arsitektur Arab. Jadi ada 3 budaya dan bentuk arsitektur pada Masjid Agung ini, yaitu Arab, Cina, dan tradisional. Hanya saja tidak tahu bagaimana campur tangan Eropa sehingga membuat masjid ini juga terlihat gaya Eropanya. Peran orang Cina pada masa Kesultanan cukup menentukan, termasuklah sebagai tenaga ahli administrasi, perdagangan, dan syah bandar atau pegawai yang mengepalai urusan pelabuhan.
Menurut kitab Yinglang Seng Lan yang ditulis oleh Ma Huan pada dinasti Ming, diceritakan daerah pelabuhan lama atau Kukang atau Kiukian, maksudnya kota Palembang, mayoritas penghuninya adalah orang-orang Cina yang berasal dari Kanton atau Chengchu dan Cuancu. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Merista. Selanjutnya, yaitu siapa yang mau membacakan teks selanjutnya? Ayo. Salman, ayo baca Salman. Baca dari Benteng sampai Kesultanan Palembang ya. Baik, Ibu. Nah, Benteng Kuto Besak yang didirikan pada 1780 juga terdapat andil orang-orang Cina. Waktu pembangunannya memakan waktu selama 17 tahun karena bahan bangunannya harus didatangkan dari luar Palembang, bahkan luar Pulau Sumatera. Pada 1797, bangunan tersebut resmi digunakan. Walaupun demikian, arsitek benteng tidak diketahui dengan pasti, tapi diperkirakan dari orang Eropa. Keterampilan mencetak bata orang-orang Cina di Palembang diwariskan kepada keturunannya yang bermukim di perkampungan tua mereka, tepatnya berada di Sungai Ogan alias Sungai Buaya. Masyarakat Cina pada masa Kesultanan tinggal di rumah-rumah rakit di wilayah seberang Ulu, seperti juga komunitas Arab, serta Eropa dan orang-orang yang dianggap bukan sebagai warga Kesultanan Palembang. Sudah, Ibu. Baiklah, bagus sekali. Terima kasih, Salman. Nah, dari teks tersebut kalian sudah membaca, menyimak semua ya. Nah, di sini Ibu ada diskusi nih. Coba di-next-kan slide-nya ya. Nah, di sini ada diskusi kelompok. Nanti Ibu akan membagi kalian kelompok dan kalian mendiskusikannya ya. Nah, di sini ada diskusi tentang nama daerah dan kebudayaannya. Nah, di sini ada 4 nama daerah, yaitu Sumatera Selatan atau Palembang, ada Cina, ada Arab, dan Eropa. Nah, kalian nanti mencari apa kebudayaan dari masing-masing daerah tersebut ya. Nah, Ibu di sini akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kelompok 1, ada Dea, Merista, dan eh, Ian. Yang kedua ada Cahaya sama Salman Alfarizi ya. Ayo diskusikanlah dan nanti hasil diskusinya taruh di kolom chat ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu beri waktu ya. Silahkan diskusi terlebih dahulu. Nah, baiklah. Apakah kalian sudah berdiskusi semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, Ibu mau tanya nih untuk kelompok 1. Apa saja sih daerah dari Masjid Agung tadi yang mempengaruhi kebudayaannya? Coba, Sumatera yang pertama ada yang Sumatera Selatan atau yang di Palembang. Saya, Bu. Ya, Dea, silakan Dea. Iya, Bu. Jadi dari daerah Sumatera Selatan, Palembang itu yang mempengaruhi kebudayaan dari Masjid Agung itu ada rancangan masjidnya, Bu. Itu berundak dengan limas di puncaknya atau ada mustakanya, Bu. Nah, mustaka itu tuh kepala dari atap undak Masjid Agung. Itu memiliki jurai kelompok simbar. Nah, simbar itu tuh bentuknya kayak tanduk kepala kambing. Jumlahnya itu ada 13 buah, Bu, di tiap sisinya. Wah, coba kita tanya kepada kelompok 2 ya, apakah benar? Coba yang lain, apa benar?
Apa yang dikatakan Dea? Benar, Bu. Ya, Hari benar Bu. ya. Benar sekali. Terima kasih, Dea. Nah, yang kedua yaitu ada nama daerah Cina. Coba siapa yang mau? Coba tunjuk tangannya. Saya Bu dari kelompok Bu. Ya, silakan Salman. Nah, kalau dari Cina itu kebudayaannya itu dari arsiteknya Bu, atap masjidnya. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Salman. Nah, untuk yang ketiga itu ada dari daerah Arab. Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Dian, silakan. Ya, dari Arab itu, Bu, mimbarnya, Bu. Apakah benar jawaban dari Dian, teman-teman? Benar, Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, yang terakhir di sini ada Eropa. Ayo, siapa yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Iya, silakan Merista. Kalau Eropa itu kebudayaan yang arsitek dari Masjid Agung itu seperti tiang-tiang besar, Bu. Atau seperti kayak benteng, Bu. Wah, benar semua ya. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Nah, diskusi hari ini Ibu harapkan kalian mengirim di grup WhatsApp ya nanti. Baik, Bu. Ya, untuk diskusi hari ini cukup sampai di sini, tapi sebelum itu Ibu akan menge-share tugas di rumah untuk kalian kerjakan, lalu nanti kalian juga kirim ke grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah. Nah, di sini ada tugas di rumah, yaitu ayo berlatih yang di sini di tugasnya di halaman 8 ya. Kalian buka di halaman 8, yaitu ayo berlatih, bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nah, di sini dicontohkan yang pertama itu kan ada nama siswanya yaitu misalnya Siti. Siti itu berasal dari daerah Padang. Nah, ciri khas Padang itu apa sih? Ya, yaitu ciri khasnya rumah Padang atau makanannya yaitu yang terkenal sekali ada Rendang. 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 Nah, benar sekali. Sudah paham ya tugasnya apa? Sudah, Ya, Ibu. Bu. Bu, izin Baiklah. bertanya, Bu. Ya, silakan Cahaya. Kalau misalnya sekelas itu banyak yang sama dari tempat asalnya, bagaimana ya, Bu? Tidak apa-apa, ditulis saja. Tapi asalkan ciri khasnya itu kan banyak, ya kan? Tidak melulu tentang itu kan. Ada makanan, ada nama daerah, ada tempat, ada wisata, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ya. Setelah kalian mencatat nama-nama daerah tadi dan ciri khasnya, di sini kalian ada pertanyaan lagi nih. Yang pertama yaitu, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Nah, kalau iya, jelaskan. Kalau tidak juga jelaskan ya. Nah, yang kedua yaitu, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Nah, jika ada, jelaskan juga. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada. Kalian menunjukkan sikapnya keragaman budaya tadi apa? Apakah kalian semua sudah paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Sudah, Ibu. Paham, Bu. Paham Ibu. Bu izin bertanya, Bu. Ya, Dea. Ini Silakan. tugasnya dikumpul kapan ya, Bu? Tugasnya Ibu beri waktu sampai hari Jumat ya. Jadi kalian mengumpulkannya pas hari Jumat ya. Baik, Bu. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya. Baiklah, kita cukupkan pelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya nih.
kita tadi belajar tentang apa sih ya? Coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Keberagaman coba Cahaya. Keanekaragaman budaya, Bu. Ya, benar sekali. Ada lagi yang tahu? Tentang apa lagi? budaya Masjid Agung, Bu. Ya, lalu apa lagi? Ciri khas Kota Palembang, Bu. Benar sekali. Nah, di sini kita saat belajar tadi, yaitu banyak sekali ya tentang keanekaragaman budaya, yaitu terdapat suku, agama, ras, dan sebagainya. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan tidak apa pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, apa coba Merista? Jadi kita hari ini belajar tentang keberagaman budaya, Bu, yaitu keberagaman dari suku, agama, ras, etnik, dan budaya lainnya, Bu. Itu ya contohnya dari Palembang itu Masjid Agung, Bu. Nah, kebudayaan Masjid Agung tuh dipengaruhi dari budaya Palembang, Cina, Eropa, dan lain-lain, Bu. Ya, benar sekali ya. Ibu mau tanya nih, tadi pas dalam pembelajaran, perasaan kalian bagaimana nih? Suka atau tidak pembelajarannya pada hari ini? Senang, Suka, Bu. Bu. Nah, Bu. Bisa Nah, belajar nah. tentang Masjid Agung, Bu. Benar sekali. Apa saja yang paling disukai tadi? Coba Dea. Membaca tentang sejarahnya, Bu. Jadi tahu sejarahnya dari Masjid Agung, Bu. Ya, ada lagi yang paling disukai? Diskusi, Bu. Benar sekali. Ya, coba ada lagi? Tidak ada ya. Nah, ayo untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Sebelum kita pulang atau kita list Zoom, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Coba, ayo Salman Al-Farizi pimpin kembali doanya. Baik Ibu, marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah Ibu. Baiklah, terima kasih Salman. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya.